Ay, pagkato ka dulu, sanangan na no. Ini untuk pada satu sepuluh kereta. Desa Biawak adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Jati Tujuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ang mading nabla buburo, nagkakapabili ba? Desa Biawak berbatasan dengan Desa Banterjati, tempat Ki Bagus Rangin melakukan sepak terjangnya. Seorang pahlawan nasional yang dikenal sangat gigih, berani melawan kesewenang-wenangan penjajah Belanda. Kamu nih berapa masa ketakutan? Mga tao, wala katampa-tapa. Biawak sebagai sebuah nama diperkirakan baru muncul pada tahun 1805 Masehi. Dinamakan Biawak bukan karena di desa tersebut dahulunya banyak hewan biawak, namun Biawak muncul berhubungan dengan peristiwa pemberontakan Ki Bagus Rangin. Bahkan di tempat yang kini dinamai Biawak itulah awal mula munculnya pemberontakan Ki Bagus Rangin. Dahulunya lahan yang dihuni beberapa orang, wilayahnya masuk pada wilayah Banterjati. Kata Biawak merupakan kependekan dari kata bahasa Cirebon, yaitu biaya awak, yang maknanya berarti biaya badan atau juga bermakna pajak per kepala. Pada tahun 1602 hingga tahun 1799, tanah partikelir dimunculkan di wilayah Keresidenan Cirebon. Hal tersebut berlanjut hingga masa Dendles, Raffles, John Vendal, sampai pada masa Pander Chaplin tahun 1820. Pemilik tanah partikelir berhak memberlakukan berbagai macam pajak, termasuk bagi petani-petani yang mengelola tanah. Tanah partikelir adalah tanah milik pemerintah yang dikontrak oleh penguasa dengan kendali penuh pengelolaan di tangan pemilik atau pengusaha. Pada tahun 1602 hingga 1799, tanah-tanah partikelir sudah digarap secara mandiri oleh petani-petani pribumi. Namun, karena pemerintah Belanda mengklaim bahwa tanah tersebut milik negara, maka kegiatan pertanian yang dilakukan oleh penduduk yang menjadi ilegal jika pelaksanaannya tanpa seizin pemegang sewa dan pemerintah penjajah. Padahal waktu itu, tanah partikelir disewakan penjajah Belanda kepada para pengusaha Cina. Dalam kebijakan pengelolaannya, para pengusaha Cina memberlakukan sewa bagi siapa saja petani yang menggarap tanah partikelir. Selain itu, penggarap tanah partikelir juga dikenakan pajak per kepala. Pajak per kepala inilah yang disebut orang Banterjati sebagai biaya awak. Penderitaan kaum tani di wilayah Banterjati akibat diberlakukannya berbagai macam pajak membuat kehidupan mereka tambah miskin. Kemiskinan yang merajalela serta kesombongan para pengusaha Cina kemudian memantik pemberontakan. Pemberontakan
mula-mula diwujudkan dalam bentuk mogok bayar pajak kepada pengusaha Cina. Kemudian peristiwa mogok pajak ini pada nantinya dilaporkan oleh pemilik tanah partikelir ke pemerintah penjajah Belanda, hingga akhirnya pemerintah penjajah turun tangan dan mengusir para petani ini dari wilayah tanah partikelir. Pengusiran dan kesewenang-wenangan pemerintah penjajah Belanda yang dilakukan terhadap para petani kemudian dibalas dengan perlawanan. Ribuan rakyat terutama kaum tani memberontak. Mereka membunuh para pengusaha Cina, pejabat pribumi, antek pengusaha, dan juga membunuh tentara penjajah Belanda. Pemberontakan kemudian direspon oleh pemerintah penjajah Belanda dengan senjata, hingga terjadilah peperangan besar. Semakin besar dan meluas karena perlawanan kaum tani didukung oleh rakyat pribumi yang terdampak pajak per kepala. Pemberontakan yang semula terjadi di wilayah Bantarjati kemudian meluas ke Indramayu dan Cirebon. Lebih-lebih sebelum itu, yaitu tahun 1802, Raja Kesultanan Kanoman diasingkan ke Ambon oleh Belanda karena membela rakyat dan kaum tani, sehingga kebencian rakyat pada Belanda semakin menjadi-jadi. Pemberontakan rakyat di wilayah Keresidenan Cirebon yang mencakup wilayah Majalengka, Indramayu, dan Cirebon berlangsung lebih kurang 15 tahun. Wilayah atau tempat yang menjadi awal mula meletusnya pemberontakan yang dipimpin Ki Bagus Rangin kemudian dinamai Biawak sebagai pengingat peristiwa pilu penderitaan rakyat akibat pajak per kepala yang diterapkan penjajah Belanda melalui tuan tanah pemilik tanah partikelir. Biawak muncul bersamaan dengan peristiwa pemberontakan Bagus Rangin tahun 1805 hingga 1818. Akan tetapi, Biawak sebagai sebuah pemerintahan desa dan mempunyai kepala pemerintahan diperkirakan baru terjadi pada tahun 1840-an. Oh, ini endah banget. Tahun 1840 hingga tahun 1850, kubu pertamanya adalah Ki Gede Marhayu. Aneh sih, di musyawarah tawat ke 50. Oh, atam kasada bunung dan itu kasada sekali kan. Lain dalam dari kebarang. Biarkan asing teka sadar. Ayo pas ketalim kau bola. Nut-nutan unggal bidang di maju itu. Nah, itu kain kau lagi itu.